kelompok 1. Shalom! Kami dari kelompok 1, Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan MPH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Jonathan Tamunan. Dan saya Cindy Siombing. Saya Eunike Nababan. Saya Aleida Panggabean. Dan saya Esther Nababan. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah salah satu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk masa yang mendatang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan perkembangan diri individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraannya, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, dengan tugas menyelenggarakan kegiatan belajar, melatih, mendidik, mengembangkan, dan mengelola seluruh proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh tujuan pendidikan, maka diperlukan kurikulum yang disusun pada tingkat pusat dan dilaksanakan pada tingkat sekolah. Setiap kompetensi dirinci menjadi subkompetensi atau kemampuan dasar yang selanjutnya merupakan arah pencapaian dan acuan dalam memilih materi dan pengalaman belajar siswa. Untuk mengetahui pencapaian kemampuan dasar, diperlukan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengembangkan alat pengujian. Standar kompetensi merupakan salah satu komponen rencana pembelajaran yang sangat perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya kompetensi yang ingin dicapai, proses pembelajaran akan lebih terarah. Yang pertama yaitu Standar Kompetensi Lulusan atau biasanya disingkat dengan SKL. Apa itu SKL? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan satu acuan atau ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai dalam kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu oleh peserta didik. Selanjutnya, adapun fungsi dari standar kompetensi lulusan atau SKL yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pelajaran lebih lanjut. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pelajaran yang lebih lanjut. Dan yang keempat, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pelajaran lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana mencakup 3 bagian. Yang pertama, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, di mana ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, di mana merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau biasanya disingkat dengan SKKD, di mana merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Dalam standar kompetensi lulusan ada 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sikap. Dalam dimensi sikap memiliki 3 paket, yaitu dalam jenjang SD paket A dan jenjang SMP paket B dan jenjang SMA atau SMK paket C. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur dan peduli. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat pembelajaran sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima sehat jasmani dan rohani. Dinilai dari perkembangan anak dan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Dan yang kedua, dimensi pengetahuan. Sama seperti dimensi sikap, memiliki 3 paket. Paket A dalam tingkat SD, paket B dalam tingkat SMP, dan paket C dalam tingkat SMA atau SMK. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prudensial, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, dan yang keempat budaya. Siswa mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. Dan yang ketiga ialah dimensi keterampilan. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau paket A memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan yang keenam ialah komunikatif, yang dinilai melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau paket B memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Pertama, kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan yang keenam komunikatif, yang dinilai melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya ialah sekolah menengah atas atau paket C, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan yang keenam ialah komunikatif, dan dinilai melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan diri yang dipelajari dari satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Yang kedua, standar kompetensi inti. Kompetensi inti adalah dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dimiliki seorang siswa melalui pembelajaran secara aktif. Dan fungsi dari kompetensi inti adalah sebagai keinginan untuk mengorganisasi kompetensi dasar. Artinya, seluruh kegiatan pembelajaran yang dikembangkan melalui kompetensi dasar harus tunduk dan selaras dengan kompetensi inti. Dimensi kompetensi inti. Yang pertama, KI 1 atau sikap spiritual. Sikap spiritual ini merupakan suatu pandangan atau kecenderungan mental. Nah, sikap spiritual merupakan sebuah ekspresi dan nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dalam penilaian sikap spiritual atau dari 1, yang pertama yaitu kita lihat bisa dari pertama rajin beribadah, yang kedua bagaimana dia selalu merasakan ucap syukur, yang ketiga berdoa dalam setiap segala kegiatan, yang keempat toleransi dalam berdoa ataupun beragama, dan yang terakhir dalam penilaian sikap spiritual yaitu selalu mengucapkan shalom di setiap kegiatan. Yang kedua yaitu sikap sosial atau disebut dengan KI 2. KI 2 ini merupakan salah satu penilaian yang digunakan ketika seseorang
bersosial dengan orang lain atau sekelompok orang. Contoh dalam penilaian sikap sosial, yang pertama yaitu sikap jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat itu dalam gotong royong, kelima itu santun, dan yang terakhir itu percaya diri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengetahuan atau KI 3. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, baik itu tentang benda, situasi maupun keadaan yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, intuisi, dan logika. Nah, dengan adanya pengetahuan ini, peserta didik mampu mengatasi segala sesuatu masalah, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, di sini contohnya dalam kurikulum 2013, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu memahami teori, namun juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran ini bertujuan untuk supaya peserta didik mampu memahami tentang 4 dimensi pengetahuan, yaitu dimensi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang keempat, yaitu keterampilan atau KI 4. Keterampilan ini bukan sebatas tentang bakat dari gerak maupun fisik, tetapi segala sesuatu minat atau kemampuan dari peserta didik. Contohnya seseorang yang pintar dalam hal memasak, disebutkan bahwa ia memiliki keterampilan dalam bidang tata boga. Padahal keterampilan itu sangat luas. Nah, di sini ada pun tahapan-tahapan dari mengukur keterampilan, yaitu melalui aktivitas 5M atau disebut dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Sekian video penjelasan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.